Ya, belum banyak yang tahu ketika gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater ataupun Shopee Pinjam ini, dalam segi penagihannya DC mereka ini berbeda dengan aplikasi pinjaman online yang lainnya, meskipun sama-sama resmi. Hal ini perlu diketahui, dikarenakan Shopee PayLater ataupun Shopee Pinjam ini itu bertaut ataupun sama ya, mirip ataupun berdekatan dengan yang namanya online shop Shopee, maka akan mempermudah bagi si DC itu untuk melakukan yang namanya penagihan lewat datang ke alamat yang dituju ataupun ke alamat orang yang galbay. Nah, maka dari itulah di sini harus kita waspadai apa aja dan beberapa hal yang harus kita ketahui bagaimana solusinya menghadapi DC lapangan dari Shopee PayLater ataupun Shopee Pinjam ini. Oke, jadi Shopee PayLater ini memiliki DC lapangan karena dia juga aplikasi pinjol yang memang resmi ya. Tentu ketika kita telat bayar dan gagal bayar, di sini yang perlu diwaspadai yang pertama-tama adalah mengenai denda dan bunga. Ingat ya bahwa denda dan bunga ini terpisah. Jadi denda telat bayar itu setiap harinya bunganya akan terus menanjak naik. Ya, begitupun dengan dendanya. Jadi bunga yang setiap hari itu berjalan, kemudian denda ini per bulannya untuk saat ini 5%. Jadi di sini kita bisa telat bayar itu sampai-sampai membengkak hingga 100% dari jumlah pinjaman yang kita pinjam. Jadi gak bakalan mentok nyampe 20% lebih. Nah, jadi maksimalnya ketika kita telat bayar atau gagal bayar, itu pinjaman yang belum kita bayar ya, tagihan cicilannya itu bisa membengkak hingga 100% dari total pinjamannya. Jadi hal tersebut harus kita waspadai, jangan sampai gali lubang tutup lubang untuk membayar sisa tagihannya. Jadi lebih baik stop dulu aja. Dan biasanya Shopee PayLater ataupun Shopee Pinjam ini akan memperhatikan fitur PayLaternya terlebih dahulu agar kita tidak belanja ataupun meminjam lagi ya, seperti itu. Dan di sini dalam segi penagihan DC-nya juga Shopee Pay Pinjam ini ataupun Shopee PayLater karena kan dia berkaitan ya, hampir satu platform lah dengan aplikasi Shopee, sehingga dalam penagihannya mereka akan melihat data kita dari seringnya belanja. Nah, kalau misalnya kita sering belanja di Shopee, nanti akan dilihat tuh alamat paketnya ini datang kemana. Dari situlah mereka akan melacak keberadaan kita ketika si DC lapangannya ini akan menagih ke rumah si yang gagal bayar. Namun ketika kita gagal bayar dan didatangi oleh DC lapangan pun, jangan perlu panik berlebihan ya, bahwa kita juga bisa bernegosiasi dengan mereka untuk meminta keringanan bunga dan juga dendanya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya tidak sanggup bayar banget ya, itu kita bisa meminta dihilangkan denda dan bunganya yang semakin menanjak. Itulah kesempatan kita untuk meminta dihilangkan bahkan ya denda dan bunganya ini agar kita bisa membayar tagihan pokoknya saja. Pada dari situlah ketika kita sudah bernegosiasi, misalnya sudah didatangi oleh DC, kita bisa bicarakan hal tersebut dan tentunya nanti akan dimintai tanda tangan untuk perjanjian kapan kita akan membayar pastinya. Dan disitulah kita kesempatan untuk mencari penghasilan, untuk menyisipkan ya penghasilan kita untuk membayar sisa pokoknya. Jadi seperti itu, gak perlu panik ya, setiap orang juga mengalami yang namanya telat bayar atau gagal bayar. Yang pasti kita jangan sampai gali lubang tutup lubang untuk membayar pinjaman tersebut, nanti itu akan memunculkan masalah baru. Nah, setidaknya ketika kita mau meminjam uang di aplikasi manapun, tentunya kita harus lihat dulu apakah kita memiliki penghasilan yang benar-benar ada ya setiap bulannya atau enggak. Hal itu harus perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti gagal bayar.